Jadi buat saya kompleks ya antara kita mikirin uang sama akhirat. Buat saya itu sangat kompleks dan saya masih belajar ya. Belajarnya itu gimana caranya buat saya bahagia sih. Tapi saya harus kaya. Kenapa? Karena untuk berbuat banyak, berbuat baik sama orang pun saya harus menjadi orang sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan dikunjungi oleh Bos Q. Mantap. Mas Baim, wah luar biasa. Siap. Mas Baim, terima kasih banyak bersedia datang. Tentunya ngobrol sama orang yang punya banyak wawasan, orang yang sukses, orang yang peduli itu penting. Amin. Itu menarik. Mas Baim, saya di channel saya ini, saya sering bicara terkait dengan masalah integritas, kepedulian dan banyak hal. Saya ingin ketika kita bicara dengan hal-hal yang demikian, ini bisa menjadi inspirasi buat anak muda. Amin, insyaallah. Di banyak kesempatan tuh saya bercerita bahwa orang bisa sukses itu modal utamanya integritas. Integritas induknya jujur ya. Yes. Kalau nggak jujur susah. Terus yang kedua, peduli. Berapa banyak orang punya ilmu, sekolahnya tinggi-tinggi, dia tidak punya kepedulian, dia nggak bisa memahami masalah, seringkali kemudian ilmunya nggak tahu dia mau gunain ke arah mana. Akhirnya sekedarnya saja. Ini kerugian. Betul. Oleh karena itu ketika saya melihat orang peduli itu saya senang. Amin. Saya senang. Apalagi saya juga perhatikan Mas Baim sering memperlihatkan kepedulian. Nah, kalau bagi Mas Baim, kepedulian sosial itu kenapa sih? Dan maknanya itu seperti apa? Ini ngobrol ya Mas ya? Iya, sok atau punten. Saya juga kalau untuk kata-kata itu kadang-kadang saya juga kurang paham ya, bukan kurang paham. Mengerti cuman kurang begitu mengerti. Kalau misalkan saya balik tanya, arti dari integritas itu sendiri selain kejujuran, arti lengkap dari integritas itu apa? Sebetulnya gini, integritas itu nilai dasar untuk kita, ya diantaranya kejujuran, tanggung jawab, terus bersungguh-sungguh, amanah, dan banyak lain. Itu integritas itu poinnya itu. Tapi secara singkat, integritas itu diartikannya begini, kesesuaian antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Itulah integritas. Jadi gini, kalau saya hampir sudah mengalami semuanya ya, karena saya seperti ini jatuh bangunnya sudah sering. Iya. Saya sebelum seperti ini saya coba restoran selama 13 tahun ya, dari 2007 sampai 2020 dan itu nggak berhasil terus. Jadi gini, awal saya buat restoran itu hanya gaya-gayaan, ingin dianggap sama orang. Supaya menjadi hebat, seperti kita mungkin berantem dulu ya, jago, habis itu pengen pokoknya dianggap jagoan aja ya. Karena kalau sekarang itu mikirnya malu banget istilahnya kalau misalnya inget dulu ya. Terus yang kedua itu ketika saya bisnis itu saya mikirin, pertama mikirin uang, yang kedua itu mikirin gimana caranya, pertama itu gaya-gayaan, yang kedua itu mikirin gimana caranya kita untuk mendapatkan uang dari bisnis ketika baru kita memulai bisnis awal. Dan itu juga salah. Nah yang ketiga, ketika saya berpikiran untuk mensejahterakan orang. Poin menarik itu. Berpikir mensejahterakan orang. Jadi buat saya karena tahapan bisnis di saya itu sangat, karena sudah puluhan tahun saya coba. Dan mencoba di arah yang kita nggak sangka-sangka, malah tiba-tiba mendapatkan sesuatu ya. Tadi coba-coba ya. Jadi kalau saya kan fokus tuh restoran terus 13 tahun ya, sampai saya orang tua saya aja bilang sudah Baim ya, uang kamu habis di sini doang katanya. Kamu belum punya rumah, belum punya apa.
Tapi saya yakin, saya bilang. Makanya kadang-kadang kalau misalnya saya baca buku gitu ya, bercita-citalah setinggi mungkin, emang benar sih. Saya selalu membayangkan, saya udah di posisi itu. Cuman nggak dapat, tapi saya coba terus. Dan akhirnya ketika saya coba digital, hanya dengan waktu yang sangat singkat ya, posisi saya bisa di seperti itu, cuman nggak hitungan tahun ya, hitungan bulan. Jadi kalau emang udah saatnya ya. Dan untungnya saya sudah mengalami semuanya ya. Jadi ketika saya di titik yang saya mau, kesalahan di manajemen, kesalahan di apa, itu nggak ada. Nah, balik lagi ke integritas. Ada yang namanya saya itu persepsi mengenai yang tadi dibilang ya, kesejahteraan orang. Betul. Ada yang kalau emang saya dari dulu itu saya selalu berpatokan dengan kejujuran. Kejujuran apa? Selalu saya insya Allah ya berkata gimana caranya jujur, dan ketika mendapatkan kepercayaan orang, bukannya uang pertama yang saya lihat, tapi gimana caranya orang itu akan balik lagi ke saya. Oke. Menarik. Jadi saya harus melakukan yang terbaik. Orang mikirnya dia itu mikirnya akan mendapatkan hasil di sini, ketika kerja sama saya selalu di atasnya. Tanpa saya memikirkan saya dapat berapa. Dan sampai sekarang saya masih menggunakan itu. Intinya menjaga agar orang nggak kecewa, biar orang itu lebih ke arah puas. Kalau kecewa itu berarti di bawah. Ini puas. Jauh di atas. Menarik. Jadi ketika dia memikirkan pekerjaan, hanya mikirin kita aja. Dia akan telepon kita lagi, Im, bisa nggak lo ini. Dan itu saya lakuin dari dulu, karena saya itu ada Chinese-nya juga ya. Chinese itu orang yang, kalau saya pribadi ya, ingin membuktikan, loyal juga. Jadi saya nggak pernah berpikiran uang. Sama seperti saya pertama kali menjadi aktor dulu ya. Berapa tahun saya nggak naik ya, naiknya dikit banget. Tapi ketika dia mau salah satu PH mau eksklusif saya naikin berkali-kali lipat. Nggak masuk akal, tapi dia cuma mikir sekitar 2 detik. Karena saya selalu membuktikan 5 tahun itu saya selalu bisa membuktikan di atas itu dia. Dan sistem pekerjaan itu yang saya bawa sampai sekarang. Luar biasa. Balik lagi ke integritas ya, seperti itu sih. Kalau saya peduli itu, saya sampai sekarang juga nggak pernah mau dibilang saya itu menolong orang, saya itu membantu, terlalu mulia. Karena ngeri saya dengan pujian ya sebenarnya. Saya takut pujian, saya takut orang bilang saya baik atau nggak apa. Saya takut. Saya lebih senang saya melakukan apa yang saya suka aja. Menarik. Tapi nggak mau dibilang seperti itu, karena kita itu jauh dari saya ya, jauh dari sempurna. Memang luar biasa, Mas Baim. Kalau tadi saya memahami dari yang disampaikan Mas Baim, bahwa kita sekedar berbuat, terus bagaimana berupaya dengan kemampuan yang kita punya untuk membuat orang lain mendapat kemudahan dan lain-lain. Tapi yang saya perhatikan memang namanya kita bisa membantu orang itu impact-nya itu kan membuat orang kemudian ikut berbuat baik juga kepada orang lain. Insya Allah, kan itu yang luar biasa. Dan tentunya kita tidak berarti membantu orang untuk impact ke diri kita langsung kan. Tapi itu luar biasa. Dan memang menarik sekali tadi Mas Baim cerita bahwa Mas Baim itu punya banyak pengalaman di mana pengalamannya kan nggak selalu sukses kan. Namanya manusia kan ya. Kadang kita pengalaman juga yang nggak suksesnya. Tapi yang menarik adalah ketika orang bisa mengambil hikmah atau mengambil pembelajaran dari tahapan-tahapan tadi. Betul. Bagi saya gini Mas Baim, saya juga pernah saya belum selevel Mas Baim lah. Saya lebih hebat. Saya baru berbuat sedikit-sedikit. Rendahnya ini. saya melihatnya begini. Ketika kita merasakan kesusahan dalam suatu upaya yang kita lakukan. Kalau bagi diri saya selalu ingin memastikan bahwa saya sedang berbuat baik. Bahwa saya sedang mau berpikir untuk peduli kepada orang lain, dan kemudian ketika fokusnya ke situ, kesusahan itu saya anggap sebagai bagian dari latihan. Atlet saja ketika latihan kan capek dia. Mana ada atlet latihan tiduran terus jadi pemenang, jadi juara, enggak mungkin kan. Nah, tahapan-tahapan itulah yang mendidik. Nah, saya pikir cerita-cerita yang sejenis itu, yang semisal
itu penting untuk kita bisa sampaikan. Saya memang di channel ini, channel saya Novel Baswedan ya, saya juga menyasar kepada anak-anak muda sebenarnya. Saya berharap kalau saya kemarin juga pernah Mas Dedi, sekarang ini Mas Baim, bisa menceritakan itu. Semoga bisa menjadikan semangat untuk anak-anak muda. Karena begini kan, saya pikir tidak ada orang yang kemudian bisa sukses terus ya, walaupun mungkin ada tapi sangat jarang ya. Pasti ada jatuhnya. Ya ada tahapan-tahapan begitu. Ketika orang melihat itu dan kemudian bersemangat, ini suatu hal yang luar biasa. Mas Baim, cerita dong yang begitu-begitu, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah, terus mendidik karakter kita dengan kesusahan tadi untuk membuat kita tetap optimis, tetap yakin, tetap mau berkarya, bersungguh-sungguh, tetap mau peduli, tidak memikirkan ke diri kita pribadi. Karena saya belum pernah melihat orang sukses sekali ketika hanya orientasi ke diri kita. Tadi Mas Baim, gambaran ceritanya saya melihatnya seperti itu. Mas Baim cerita dong, poin-poinnya begitu, pembelajaran itu. Sama-sama belajar sih ya. Kalau saya sih, saya terkadang kita nggak pernah mikirin apa yang kita dapat ya. Kalau udah seperti ini, saya baru sadar sih ketika saya di posisi yang alhamdulillah buat saya cukup ya. Iya. Malah sekarang kita lebih mikirin orang lain. Betul. Lebih mikirin orang yang mereka ya, mau itu teman, karyawan atau nggak siapa. Jadi buat saya keberhasilan itu sebenarnya gini loh. Orang juga salah ketika dia bilang memperkaya diri ya. Jadi kalau saya bilang memperkaya diri itu tidak ada batasannya dan akan selalu kurang. Betul. Jadi saya dengar dari Ustadz juga, kita harus melelahkan kepala kita kepada yang lebih bermanfaat karena tidak akan ada cukupnya. Betul. Beli satu pulau kan mau dua, akan mau tiga. Dan tidak ada yang namanya uang banyak, akan selalu kurang doang. Jadi dia mengajarkan saya untuk punya deh satu seperti untuk akhirat. Jadi saya sekarang juga sudah mempersiapkan lahan besar gitu ya. Untuk kita bangun sesuatu ya, insya Allah sih pesantren yang bagus. Tapi dengan lahan sebesar itu suka mikirnya uang dari mana. Tapi saya melelahkan semuanya itu ke situ. Betul. Ketika saya dapat uang mikirnya ke sana. Iya. Saya mau membangun sana. Jadi terlalu banyak ya, maksudnya pembelajaran dari siapapun. Saya lebih banyak belajar dari orang bawah sebenarnya. Kata-kata mereka, nasihat mereka sama saya. Ada juga ketika kita juga belajar hidup gitu ya. Saya pernah ketemu sama satu orang yang lagi tiduran di masjid. Habis itu saya deketin dia dan akhirnya saya juga ngasih sesuatu sama dia. Tapi ada kata-kata dia yang kepikiran sama saya. Ngapain aja di sini? Saya bilang. Kecuali tidur di masjid. Dia bilang setiap habis sholat maghrib saya itu selalu yasin, kata dia. Oh yasin ngapain? Buat apa? Saya doain orang-orang yang sudah meninggal, kata dia. Sampai kenapa? Saya mau mereka itu tenang di alam sana. Bayangin orang yang tidak ada hubungannya dengan orang-orang itu ya. Dia itu melakukan pekerjaan yang sangat mulia tanpa kita tahu. Sedangkan kita yang terkadang orang tua kita sudah nggak ada, kita melupakannya. Karena hanya bisa didoa. Makanya kalau misalkan di agama itu memang meninggalkan anak-anak yang soleh itu benar ya. Karena dia hanya menunggu doa aja sih dari anaknya. Di situ aja saya belajar. Saya bilang ditegur lagi saya untuk mengingat orang tua yang sudah nggak ada, yang menunggu doa kita. Jadi buat saya dari kompleks ya antara kita mikirin uang sama akhirat. Buat saya itu sangat kompleks dan saya masih belajar ya. Belajarnya itu gimana caranya buat saya bahagia sih. Tapi saya harus kaya. Kenapa? Karena untuk berbuat baik sama orang pun saya harus menjadi orang sukses. Saya tertarik sama Mas Baim yang fokus untuk bagaimana bisa menolong orang, membantu orang. Tentunya kalau kita ingin bisa menolong orang, kita mesti berdaya. Berdaya itu bisa banyak hal ya.
bisa sisi ekonomi, ilmu, terus pengaruh dan lain-lain. Ataupun setidak-tidaknya dengan kekuatan yang kita punya, kita bisa membantu orang. Bahkan dengan senyum pun kita bisa nolong orang, bikin orang seneng, bahagia gitu ya. Mendoakan luar biasa. Dan saya pikir begini, Mas Baim, kalau kita perhatikan kan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau bermanfaat untuk orang banyak berarti baiknya agak lebih, gitu kan? Menarik sekali itu. Tadi Mas Baim diteruskan sedikit tadi yang kepotong tadi cerita. Iya, jadi buat saya juga semua sifat yang tadi dibilang integritas ya itu sangat penting buat seseorang ya. Iya. Apalagi kita ketika tahu pentingnya itu ketika kita mau menemukan karyawan baru ya, itu sangat sulit nih. Iya. Karena kita menatai ke arah sana. Betul. Dan orang yang punya integritas di Indonesia itu masih sedikit. Iya. Karena tidak akan sukses benar ketika orang tidak mempunyai integritas. Buat saya itu adalah sesuatu hal yang penting, dan ketika saya melihat orang-orang yang sudah hebat ya, dia integritasnya sangat tinggi sekali. Tapi beda hal ketika dia sudah disesatkan dengan kepentingan kerakusan ya, poin penting masalah. Habis itu tahta, kekuasaan. Buat saya itu sangat berbeda. Itu cobaan buat mereka lah. Kita tidak perlu sebut siapa orangnya, cuman buat saya sudah sangat bisa membedakan sih. Mana pemimpin yang bagus, mana yang dia haus kekuasaan, mana yang dia ini. Buat saya itu penting. Ya, mudah-mudahan Indonesia selalu menemukan orang-orang yang hebat ya. Tapi integritas itu memang balik lagi sangat penting buat saya. Saya menilai semua karyawan saya pertama adalah integritas. Kalaupun tidak ada satu, dua, yang penting dia masih ada nyempil satu, nanti yang lainnya saya akan bibit ya sama-sama supaya menjadi hebat. Tapi kalau sudah tidak jujur apalagi, buat saya tidak perlu lagi saya sulit-sulit untuk menyimpan ya, karena itu sudah adat. Kalaupun memang dibilang 1, 2, 3 masih belum bisa ya sudah, tapi kita doakan saja, nggak usah dendam. Balik lagi kalau misalkan tadi makanya di bawah itu sebelum kita naik ke atas ini dibilang kalau kita bahas ini ya, integritas ini. Makanya sebelum saya tadi mulai saya mau nanya dulu integritas apa dalam arti ini, dan ternyata memang benar. Itu yang namanya integritas, saya baru tahu ya. Dan itu memang terlalu penting buat saya, dan malah sekarang kita di zaman anak-anak muda itu gampang sekali mendapatkan uang. Betul. Dia tidak mengerti apa yang namanya integritas. Hanya ada yang namanya keberuntungan untuk mendapatkan satu misalkan follower yang banyak. Dia tiba-tiba dapat duit puluhan juta dengan tidak ada prestasi, bisa dibilang ya. Hanya dengan seperti itu, tapi menurut mereka itu sudah orang hebat. Lain dengan kita yang dari dulu dari bawah banget. Tidak dengan channel manapun, maksudnya koneksi manapun. Sekarang sudah dimudahkan dengan era itu yang terkadang integritas sudah tidak ada, bahkan sama orang tua pun mereka sudah tidak ada adab lagi ya, sopan santun ini. Saya suka sedih sih terkadang. Cuman saya di lingkungan saya di kantor selalu orang misalkan datang ke sana, siapa orang baru selalu bilang, kok enak kayak ini ya orang-orangnya, karena memang saya masih interview sendiri semuanya. Iya, ketika itu enggak, saya karyawan ada banyak, ada 70 ya sekarang. Jadi buat saya selagi saya masih bisa menilai, yang terpenting adalah itu sih. Emang betul, orang kalau kurang pintar dia bisa dididik, biasanya nggak terlalu lama. Tapi kalau orang nggak jujur, mau diapain? Nggak bisa. Mau dibilang besok jujur ya, nah mungkin. Karena itu tahapan yang dia harus lalui, dan itu namanya kredibilitas. Ketika dia sudah hancurkan itu, sudah dia perlu waktu yang sangat lama untuk bangun kembali. Luar biasa. Jadi cerita dari Mas Baim tadi keren sekali. Dan saya ingin kita tentunya sebagai apa ya? Mungkin kita punya banyak adik-adik ya, punya banyak teman-teman di luar sana yang tentunya kita berharap kawan-kawan kita atau adik-adik kita di luar sana itu mereka juga benar-benar mau membangun karakter diri untuk kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, kepentingan yang lebih luas masyarakat, bangsa dan negara tentunya. Kalau banyak orang kemudian punya
pemahaman bahwa dirinya harus membangun karakter itu menjadi hal yang penting, dan itu merupakan basis yang sangat kuat untuk menjadi sukses, maka itu hal yang luar biasa. Betul. Mas Baim, saya terima kasih banyak. Tapi sebelum ditutup, Mas Baim bikin sebangsa closing statement dong. Tapi intinya Mas Baim, mungkin nggak terlalu panjang, tapi memberikan motivasi atau semangat lah buat anak-anak muda, terutama yang terkait dengan masalah tadi, bagaimana basis-basis untuk menjadi sukses. Saya juga sebenarnya masih jauh sekali dari kata-kata sukses. Cuman kalau misalkan dikasih kesempatan untuk bilang, ya kalau saya lebih utamakan adab ya sama orang, karena buat saya itu persepsi saya ya, umur 18 sampai 25 atau 28 tahun dia kerja sama orang tidak apa-apa. Dia harus mencari sosok pemimpin yang bisa dicontoh sama dia. Karena kalau dia tidak, karena selain ayahnya di rumah, ketika dia mau bekerja sesuai dengan apa yang dia mau, dia harus menemukan pemimpin yang hebat. Tapi biarkanlah itu berproses cuma sebentar. 28 ke atas itu dia benar harus wira swasta, harus sendiri. Karena buat saya sendiri itu, ketika kita sendiri membangun tubuh kita yang sangat manja sama kita ya, karena ketika sendiri itu terlalu banyak resiko. Kalau misalnya kita gagal itu karena tanggung jawab sendiri. Tidak ada yang namanya kita main amanah. Betul. Ada namanya kita gagal, nanti belajar lagi, ada yang namanya. Tapi kalau kita tetap di posisi masih bermain aman, bekerja sama orang, walaupun itu nggak apa-apa pilihan orang juga, tapi persepsi saya ketika orang mau maju, dia harus mau coba sendiri. Kalaupun dia harus kerja sama orang, sisihkan sesuatu, rezeki sedikit, bangun, nabung, habis itu buat sesuatu hal sendiri. Karena ketika tidak sendiri, kita tidak bisa menilai diri kita mampu sejauh mana. Betul. Ukurannya di sana ya. Ukurannya di sana. Karena buat saya gagal dulu tuh, buat saya gagal lagi. Saya nggak pernah lihat itu adalah kegagalan, karena saya cuma menemukan satu cara lagi untuk berhasil. Ada pelajarannya di situ. Selalu nemuin lagi satu cara lagi berhasil. Di besok lagi nggak berhasil, nemuin lagi satu cara lagi berhasil. Jadi saya nggak pernah bilang itu kegagalan. Tapi terlalu banyak saya bilang, banyak juga restoran yang saya bangkrut, saya bilangnya. Cuman akhirnya Allah kasih dengan cara yang tidak disangka-sangka. Saya bilang. Satu lagi saya bilang juga ketika, mungkin ini kali ya kata-kata buat teman-teman, buat juga yang muda atau nggak ini. Ketika dibilang musibah bagi manusia gitu ya, karena itu yang dialami saya. Ketika musibah hidup datang, menurut saya ternyata yang indah itu ada di setelahnya. Seperti contoh begini. Saya itu harus memberanikan diri untuk keluar dari PH yang sudah membesarkan saya selama puluhan tahun. Saya tidak punya uang, buat saya itu musibah ya. Harus gimana nih, saya bilang, teleponlah kanan kiri untuk semua TV, walaupun dia tidak tahu posisi saya seperti apa ya. Saya teleponin, saya udah keluar loh. Sebenarnya saya minta kerjaan, tapi dengan gaya yang bercandanya saya nggak kelihatan seperti minta kerjaan. Kayaknya saya bercanda orangnya ya. Gue udah clean loh, ini. Dan akhirnya saya kerja, dan ketika ada pilihan dua, kalau misalnya pemain sinetron itu dia pengen episode yang panjang. Nah ketika ada dua pilihan, saya milih juga yang pendek waktu itu ya. Bukan milih yang panjang, saya salah. Tapi ketika salah, saya tidak pernah saya itu marah sama Allah. Tidak pernah saya menyalahkan. Kenapa? Kok ini enggak? Saya cuma mikirnya nextnya apa ya? Prasangka baik lah ya. Terus harus selalu prasangka baik ya. Setelah saya nggak panjang lagi sinetronnya, saya di kesempatan itu saya bikin YouTube. Jadi kalau misalkan Allah itu tidak mengizinkan saya untuk ada musibah, saya keluar dari sini, dari PH saya,
Habis itu saya tidak salah milih untuk sinetron. Saya tidak akan pernah bikin YouTube. Jadi ketika ada satu musibah, dua musibah, tapi ternyata yang berliannya ada di yang ketiga. Jadi buat saya, ketika hilang apapun, ketika ada musibah, ketika anak sakit, ketika anak apa, bilang alhamdulillah. Karena ada yang paling indah di sana. Bersama dengan musibah, bersama dengan kesusahan, ada apa? Keuntungan, Jadi kebaikan. Jangan pernah menyalahkan, jangan pernah apa. Saya ada di pengalaman yang sudah saya bilang kenyang banget ya, dan itu yang paling nyata di saya ketika saya dibilang ada ini bukan musibah. Itu sama seperti restoran nggak jadi, itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang negatif ya. Ternyata yang paling indah setelah itu saya coba digital, ya Allah, ini sesuatu yang tidak pernah dibayangin sama saya di posisi seperti ini. Masya Allah ya. Saya bisa mandiri, saya bisa sekarang meng-create pekerjaan buat orang. Saya dulunya hanya menunggu, istilahnya menunggu benar-benar kapan dipanggil lagi untuk syuting, kapan ini, walaupun itu pekerjaan yang mulia, cuman buat saya tidak akan sehat ketika saya tidak meng-create pekerjaan sendiri. Apalagi nanti saya punya anak, punya istri, bagaimana saya harus menafkahi mereka ketika pekerjaan itu nggak ada. Saya harus membuat lahan pekerjaan buat saya dan orang lain supaya luar biasa, saya tidak ini. Makanya saya di situ berusaha terus tuh, restoran tapi gagal terus, dan akhirnya di digital ini alhamdulillah saya sudah bisa membuat film, saya sudah bisa membuat animasi, saya sudah bisa membuat apapun itu yang bisa memperkerjakan orang banyak. Jadi buat saya penting sekali ya ketika anak-anak muda sekarang untuk punya visi yang yuk create pekerjaan buat orang banyak, karena semakin banyak buat manfaat buat orang lain, insya Allah sih akan semakin sempurna hidupnya, insya Allah. Dahsyat, luar biasa, keren ya. Cuman mungkin nanti saya ingin titip lah. Kalau Mas Baim membuat suatu cerita-cerita dalam bentuk film atau apa, mungkin soal kejujuran itu yang kita berharap orang semakin luas ya, untuk mau memahami itu, dijadikan hal-hal yang semoga sukses. Amin, Mas Baim. Terima kasih. Senang sekali dengan orang-orang yang bersemangat kayak Mas Baim, dan tentunya ada Mbak Paula ya. Aku juga lihat juga tuh. Terima kasih loh, terima kasih. Tadi bilang nonton ya, Memang kadangkala kita dengan memberikan perhatian kepada orang, terus kita terus mau memberikan bantuan atau memudahkan lah, atau menolong lah, atau menyenangkan orang lah. Semoga orang itu juga kemudian ikut menyenangkan orang lain lagi dan lain-lain, sehingga semakin luas kita bisa berbuat kebaikan. Amin, insyaallah. Mas Baim, aku terima kasih banyak. Sama-sama. Banyak hal cerita Mas Baim tadi menjadi inspirasi. Amin. Menjadi suatu semangat, dan semoga bukan cuma saya ini, banyak orang yang mendengar, yang melihat bisa ikut mendapatkan keteladanan dan inspirasi dari cerita Mas Baim tadi. Sama-sama belajar. Insya Allah ya. Dan saya juga Mas Baim, semoga apa yang saya sampaikan juga di forum-forum channel dan banyak hal lain lagi untuk mengajak orang anti korupsi, berintegritas, jujur, dan terus bersemangat untuk berbuat kebaikan, peduli, bisa bermanfaat juga. Sama-sama mendoakan ya, Mas Baim ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya akhiri, alhamdulillah, dan sekali lagi terima kasih untuk Mas Baim yang telah banyak menyampaikan hal-hal yang sangat penting dan bagus sekali. Amin. Semoga apa yang kita ingin sampaikan itu bisa bermanfaat untuk hal-hal yang lebih luas. Amin. Saya kira itu, salam integritas, anti korupsi.